apa yang terjadi di negara di Sunda ini kan. Yeah. Ketika awalnya berhala berasal ketika berhalanya Nabi Adam, berhala para ulama di masa itu, orang-orang solehnya, kemudian tersapu oleh banjir zaman Nabi Nuh sampai ke Jeddah gitu. Di era tersebut adalah era di mana setiap orang lagi mencari Tuhan masing-masing. Sampailah kepada mereka menemukan satu sosok sesembahan baru, yaitu Dewa Matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Kita obrol dengan Ustaz Ahmad Baikun ya. Bahwa yang sudah bersahadat pun belum tentu selamat karena banyak hal-hal yang bisa aja dilakukan dan membatalkan syahadat bisa mereka. Membatalkan, membantu yang membantai muslim. Betul. Dua, membunuh sesama muslim. Kemudian melaknat sahabat gitu. Itu kan satu pola-pola yang menurut saya bisa jadi koridor kita gitu untuk menentukan kira-kira. Ada lagi Ustaz, ada ketika ini masih nggak jauh dari situ Ustaz ya. Ada teman kami yang baru dalam proses ngaji mendekat ke arah Islam, tapi memang kehidupannya masih bercampur dengan maksiat. Namanya mungkin sebuah proses ya Ustaz. Proses di mana saya merasa bahwa cara berproses setiap orang pasti beda, nggak ada yang 100% sama. Betul. Dan pintu hidayah dari mana aja gitu. Nah, beliau ini masih di ranah seni gitu. Kemudian mengatakan dia udah misalnya diskusi dengan salah satu kelompok gitu ya, yang kemudian sudah jelas hukumnya haram akan apa yang dilakukan dia. Pintu pengajiannya tertutup untuk itu ibaratnya. Yang mereka ini merasa bahwa udah nggak ada harapan buat gue gitu Ustaz. Gue ini ya gue hidupnya begini udah ahli neraka kali, nggak ada harapan buat gue. Kemudian kita ketika bertemu sama mereka, namanya kita juga sama-sama masih belajar, kita bilang mungkin pintu pengajian mereka tertutup untuk kamu karena kamu masih profesinya seperti ini. Tapi pintu ridha Allah, pintu maafnya masih terbuka sih sebenarnya. Ngaji isinya masih bareng aja. Nanti kita cari sendiri aja lah. Ibaratnya pengetahuan mengenai itu proses aja gitu. Kita rasa bahwa proses orang beda-beda. Dan kita hargai ketika prosesnya mungkin dari angle yang nggak sepaham sama kita gitu, nggak sejalan sama kita. Ya di angle itu pun saya pun kena syubhat kan. Termasuk saya juga sama. Ada. Ya saya sama. Mudah-mudahan Allah maafkan kita saja. Amin. Insyaallah. Nah ini menarik ya. Jadi ternyata apa yang kita bahas tuh bisa menyentuh ke berbagai hal Ustaz ya. Betul. Nah, kembali kepada awal obrolan kita mengenai apa yang terjadi di negara di Sunda ini Ustaz. Ketika awalnya berhala berasal ketika berhalanya Nabi Adam, berhala para ulama di masa itu, orang-orang solehnya, kemudian tersapu oleh banjir zaman Nabi Nuh sampai ke Jeddah gitu. Di era tersebut adalah era di mana setiap orang lagi mencari Tuhan masing-masing. Sampailah kepada mereka menemukan satu sosok sesembahan baru, yaitu Dewa Matahari. Yang tadi dari apa namanya, olahan yang ada seolah-olah atau juga bisa saja salah satu yang awal berada di Sunda ini, di Indonesia ini itu. Yang tertua apa sih sebenarnya? Yang menurut antum tahu misalnya yang apa namanya, ini kan ada kesamaan semua nih Zat. Ada kesamaan semua gitu. Mereka kan nggak terhubung dulu, nggak ada handphone Zat. Nggak ada handphone, nggak ada alat telekomunikasi jarak jauh lah minimal, atau connectnya mungkin butuh waktu lama gitu. Tapi punya kesepakatan, yuk sama-sama kita nyembah matahari yuk gitu. Nah itu ada proses mereka komunikasi dulu untuk kemudian menyepakati siapa apapun namanya Dewa Matahari ya gitu. Atau masing-masing mencari sama-sama dapatnya itu gitu. Masing-masing mencari dan sama dapatnya itu karena itu tadi sang pencipta
idenya itu adalah masih hidup kan. Artinya aktornya sama di balik semua itu, sutradaranya sama. Itu tadi seseorang yang dia mengatakan la aqudan lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari siratal mustaqim, dari tauhid, dari menyembahmu. Akan ada sembahan lain selain Engkau ya. Ya Allah. Itu dewa matahari itu sendiri, dan dia itu dirinya sendiri. Yang suatu saat di akhirat dia akan berlepas tangan sebetulnya. Maksudnya ketika Di nanti dia menghisab. Dalam Quran surat Ibrahim itu ayat ke-22. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru. Ya. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Dan berkatalah syaitan ketika keputusan untuk memasukkan orang ke surga dan ke neraka itu sudah Allah putuskan. Ketika azab Allah sudah ada di depan mereka, syaitan ini berkata, sesungguhnya Allah menjanjikan janji yang benar kepada kalian. Aku pun menjanjikan, fa'akhlaftukum, lalu aku menyalahi janjiku sendiri pada kalian. Ya. Ma ana bimusrihikum ma antum bimusri. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong aku. Yang aku lakukan ini hanya menyesatkan kalian karena aku tidak mau kalian mengikuti musuhku Adam gitu. Jadi dia jujur nanti. Udah sendiri-sendiri tuh ya. Nah, akhirnya berpecah belah. Akhirnya dia berpisah. Dia mengakui kalau dia salah gitu. Dan sudah jelas Allah nyantumkan dalam Al-Qur'an gitu. Tapi saking hebatnya propaganda ini, banyak orang yang tergiur karena memang indah di mata syahwat. Dan dia sendiri sudah jujur di hadapan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Ajazil, iblis, dan iblis cerita ketika Rasulullah bertanya, kenapa sih kamu memilih jalan sesat? Logikanya begini, Allah kan menerima taubat seorang hamba, atau jin ataupun manusia, selama belum sakaratul maut kan. Menurut Mas Ari gimana? Kalau seandainya iblis nih, Ajazil, bertobat hari ini, Allah menerima taubatnya gak? Mungkin ya. Menerima taubatnya kan? Karena belum kiamat ya. Ya, pertama belum kiamat, kedua belum sakaratul maut kan. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia sakaratul maut. Nah, Azazil kan belum sakaratul maut, ajalnya nanti di akhir zaman. Di yaumul ba'ats, di yaumul ba'ats, maksud saya di yaumul ba'ats. Anzirni la yaumi yub'atsun. Ya, dalam surat Al-Hijr kalau tidak salah. Nah, artinya kalau Ajazil iblis bertobat hari ini, Allah pasti menerima taubatnya berdasarkan dalil tadi kan. Dengan taubatan nasuha. Dan iblis tahu itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak bertobat sampai sekarang? Padahal kalau dia bertobat, Allah pasti mengampuninya. Dan dia akan masuk surga kalau Allah menerima taubatnya dan beribadah pada Allah. Kenapa? Kenapa dia tidak bertobat? Karena dugaan saya, dia bahkan berpikir begini, kalau saya bertobat, Allah akan menguji saya lagi bahwa saya harus sujud lagi pada Adam, melaksanakan tugas yang dulu Allah perintahkan padaku, dan itu aku nggak bisa. Berarti memang jadi kesimpulannya bahwa bisa aja saya salah saja. Iblis ini pinter banget. Maksudnya dengan semua propaganda dan konspirasi yang dibuat untuk melalaikan, ini kan berarti dia pinter nih. Luar biasa. Pinter banget, tapi kelemahannya hanya satu. Sombong. Itu tadi aba wastakbar kata. Jadi kalau sekarang kita pinter, banyak ilmunya, merasa tahu banyak hal, tapi sombong, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Kurang apa iblis coba? Bayangkan seumur hidupnya nggak pernah maksiat. Sebelum menolak sujud pada Allah, itu nggak pernah maksiat sedikit pun. La ya'sallaha madama hayati la tarfat ain. Tidak pernah bermaksiat pada Allah sedikit pun, walaupun sepencing mata pun nggak pernah. Dan kalah tuh malaikat sama ibadahnya. Jibril aja hampir kalah dengan kehebatan imannya. Terkenal dia ahli ibadah di langit. Tapi itu tadi dia sombong, merasa lebih baik dan lebih benar. Benar ya. Adabnya dia tidak punya. Bicara ilmu kurang apa dia, bicara amal kurang apa dia. Tapi dia tidak punya adab. Sebagaimana seseorang yang tidak punya adab kepada seorang ulama, tidak punya adab pada guru-guru kita, hanya karena kesalahan kecil dan menurut dia salah, padahal itu mungkin bukan hal yang salah menurut kita ya. Ada perbedaan angle aja. Tapi luar biasa, dicaci maki seperti apa. Hanya berarti keluar kata-kata yang diucapkan dulu, ana khairu minhu, aku lebih baik dari kalian, nauzubillah. Itulah bahayanya sombong tadi. Ya, jadi batarul haq wa gamtun nas, menolak hak dan meremehkan manusia. Karena tidak suka dengan orang ini, maka kebenaran apapun yang disampaikan orang ini ditolak. Ya, itu yang saya sempat bikin salah satu konten. Ada mungkin 2-3 perbedaan sudut pandang atau angle melupakan
puluhan atau ratusan ribu persamaan. Iya. Bahkan persamaan yang utama itu syahadat gitu. Betul. Perbedaan angle dan sudut pandang ini adalah ranah diskusi semestinya. Betul. Tapi persamaan yang ribuan ini seperti nggak ada. Dan disitulah merasa berhak untuk menusuk saudaranya sendiri dengan kata-kata yang tajam. Iya. Di situ saya baru melek sih, maksudnya, oh, yang saya pikir dulu begini ternyata saya selama ini saya salah gitu. Yang ya Nabi kan orang yang lembut gitu. Ketika saya dengar kata-kata tajam ini dia tidak berada pada jalan yang itu ibaratnya. Nah, ini ada sebentar Bang Ariman, maaf ini agar mungkin ini bisa menjadi hikmah buat kita. Ketika ada seorang pemabuk datang pada Rasulullah SAW, dia bertobat kepada Allah dan dia minta dibimbing Rasul untuk bertobat dan meminta nasihat pada Rasulullah SAW agar dia bisa selamat dari perbuatan di hari-hari berikutnya setelah bertobat. Rasulullah SAW tidak mengatakan kamu jangan mabuk, tinggalkan mabuk itu haram, kan mabuk jelas dosa besar dan memang harus ditinggalkan. Tapi Rasul tidak saklek begitu, tidak. Tapi kamu jangan bohong. Jangan bohong. Oh cuma itu ya cuma itu aja. Kamu jangan bohong gitu. Dan Rasulullah berbeda ketika memberikan nasihat pada setiap orang karena memang ranah hidupnya berbeda. Prosesnya kan? beda-beda. Prosesnya berbeda dan bagaimana masyakilnya, maharahnya itu berbeda juga. Kompetensi orang itu berbeda juga, cara berpikirnya, pola hidupnya. Maka di situ langsung masuk. Jadi tidak saklek sama rata, pukul rata, enggak.